Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raski dengan NIM 15196240113 dari Prodi Sistem Teknologi Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang hak dan kewajiban warga negara. Pertama, ada pendahuluan. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Hak memberikan perlindungan dan kebebasan, sementara kewajiban menuntut tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keutuhan negara. Keseimbangan keduanya penting untuk menjaga masyarakat yang adil, tertib, dan saling menghargai. Tanpa menjalankan kewajiban, hak tidak akan terlaksana dengan baik. Karena itu, setiap warga negara perlu memahami dan mengamalkan keduanya demi kemajuan bersama. Pengertian hak asasi manusia. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu atau wewenang menurut hukum. Itu dari KBBI. Kewajiban adalah dalam konteks hak dan kewajiban warga negara adalah tugas menurut hukum. Dari KBBI juga. Sekarang pengertiannya dari ahli hukum. Kekuasaan atau wewenang adalah yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau badan hukum, dan yang menjadi tangannya adalah kewajiban orang lain atau badan hukum lain untuk menguasai kekuasaan itu. Itu dari Van Apeldoorn. Dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Itu dari Sacipto Raharjo. Hak warga negara Indonesia menurut UUD pasal 26-31. 1. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, menyatakan diri sebagai penduduk dan warga negara Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara. 2. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan bersama kedudukan di dalam hukum pemerintah dan pemerintahan. 3. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 4. Setiap orang berhak atas jaminan sosial, hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. 5. Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 6. Upaya pembela negara. 7. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemerdekaan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan sesuai dengan undang-undang. 10. Setiap orang berhak hidup dan mendapatkan perlindungan dari yang bersifat diskriminatif, lalu memperoleh jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaan berbagai bidang hak asasi manusia. Lalu setiap orang berhak bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Lalu jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing. Lalu setiap orang berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Setiap orang berhak mengembangkan potensi diri dan kebudayaannya yang memungkinkan pengembangan diri dan kebudayaan nasional. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Lalu setiap orang berhak dan mendapatkan fasilitas dalam mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi. Dan terakhir, setiap orang berhak memperoleh jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum dari pemerintah. Lalu sekarang ada kewajiban warga negara berdasarkan pasal 30 dan 31 UUD. Pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, lalu menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan, lalu menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara, lalu setia membayar pajak untuk negara, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu sekarang pindah ke hak negara atau pemerintah. 1. Menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat.
Lalu ada melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, lalu memaksa setiap warga untuk taat pada hukum yang berlaku satu. Lalu sekarang kewajiban negara dan pemerintah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Lalu negara berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Negara wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Lalu negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara. Lalu sekarang ada topik kehilangan warga negara. Ini dari pasal 23 dan 26 UUD nomor 12 tahun 2006. Pindah ke warga negara. Warga negara bisa kehilangan kewarganegaraannya jika pindah ke warga negaraan, memperoleh kewarganegaraan lain atau atas kemauan sendiri, lalu tidak melepas kewarganegaraan asing, yaitu tidak menolak kewarganegaraan asing setelah usia 18 tahun dan tinggal di luar negeri, lalu masuk tentara asing, yaitu bergabung dengan militer negara asing tanpa izin presiden, lalu jabatan khusus di negara asing, yaitu menjabat instansi asing yang menurut hukum hanya boleh diisi WNI. Lalu sumpah setia ke negara asing, yaitu secara sukarela bersumpah setia kepada negara asing, ikut politik asing, dan punya dokumen asing, yaitu ikut pemilihan bersifat kenegaraan di negara asing, memiliki paspor atau dokumen kewarganegaraan asing, lalu tinggal di RI tanpa status jelas, yaitu tinggal 5 tahun di Indonesia tanpa alasan sah dan tidak menyatakan ingin tetap menjadi WNI. Lalu ada syarat-syarat untuk warganegara asing jika ingin menjadi WNI. Pertama ada usia dan status, yaitu usianya minimal harus 18 tahun dan sudah menikah. Domisili, yaitu tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Bahasa dan ideologi, mampu berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan UUD 1945. Hukum, tidak pernah dihukum pidana 1 tahun atau lebih. Dan terakhir, kewarganegaraan ganda, tidak menyebabkan kewarganegaraan ganda. Lalu ada karakter warga negara yang bertanggung jawab. Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali sebagian warga negara. Sejumlah sifat atau karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu memiliki rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, melakukan diskusi dan dialog, dan bersikap terbuka, rasional, jujur, dan adil. Sedangkan karakteristik warga negara yang mandiri, yaitu memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab pribadi, politik, ekonomi sebagai warga negara, menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi, berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pola pikiran dan sikap yang santun, dan terakhir mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.